ibadah sholat, ibadah puasa, baca ya, ibadah puasa umpamanya, itu kita kerjakan di bulan-bulan lain bisa. Akan tetapi ibadah haji adanya cuma di bulan Dzulhijjah. Bila dikatakan Dzul itu yang memiliki, yang mempunyai hijjah itu haji. Makanya bulan Dzulhijjah ini dikatakan bulan istimewa, satu-satunya bulan yang di situ ada ibadah khusus yang tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ini makanya dikatakan bulan istimewa. Sehingga Rasulullah berfirman, "Ma min yaumil amal shalih fiha." Ya. Jadi amalan-amalan soleh yang kita kerjakan fiha di dalam bulan Dzulhijjah tadi, ahabba ilallah, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hadil ayyam, yaitu daripada hari-hari yang. Jadi amalan apapun yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, maka itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya baca Quran, kita istiqomah di luar bulan Dzulhijjah baca Quran, kemudian di bulan Dzulhijjah kita juga baca Quran, maka bacaan Quran di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini adalah bacaan-bacaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid sholat berjamaah umpamanya, ya, iktikaf di masjid juga, maka sholat kita jam iktikaf, kita baca Quran kita di masjid ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal fi hadzal yaum, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu amalan-amalan yang dikerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Apalagi kita berpuasa, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Ya sampai sekarang ini tarwiyah. Tarwiyah. Kenapa sih kok dikatakan tarwiyah? Ya, tarwiyah itu maknanya ya masih ragu-ragu, merenung atau bimbang. Siapa? Ini asbabul nuzul yang dikatakan tarwiyah, hari tarwiyah pada saat itu Nabiullah Ibrahim semalam. Ya, kalau sekarang ini dilakukan tarwiyah berarti Nabiullah Ibrahim semalam itu ya mendapatkan mimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih daripada putranya. Ya kan Nabi Ibrahim masih bingung, ini mimpi daripada Allah atau daripada setan. Karena mimpi kan bisa datang dari Allah, bisa datang dari setan. Nah masa karena Nabiullah Ibrahim ini masih bingung, masih merenung, mikir, ragu, apakah ini benar datangnya daripada Allah, perintah untuk menyembelih anak ini. Sehingga 8 Dzulhijjah dikatakan ya yaumut tarwiyah, hari perenungan, masih mikir, masih ragu. Kemudian malam besok 9 Dzulhijjah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan datang mimpi lagi kedua kalinya. Ya kalau sekarang nanti malam ya Nabiullah Ibrahim itu dimimpiin lagi ya, karena malam 9 Dzulhijjah mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Karena mimpinya sudah kedua kalinya, maka dia mulai yakin, dia mulai melihat bahwa mimpi ini benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin, hilang daripada keraguan. Inilah maka dikatakan ya rawali tarwiyatan, yaitu yakin, ya sudah melihat bahwa ini benar-benar perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 9 Dzulhijjah dikatakan Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Kemudian malam tanggal 10 Dzulhijjah Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diberikan mimpi yang sama, yaitu diperintahkan untuk menyembelih daripada putranya.
Maka dikatakan 10 Dzulhijjah dikatakan yaumun nahar, yaitu hari penyembelihan. Nah, intinya hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, apapun amalan yang kita kerjakan di Yaumul Asr, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Kalau tidak bisa awal sampai 8 tarawih, paling tidak kita harus berpuasa di 9 Arafah besok. Ya kan sekarang kok saya belum puasa Ustaz? Gak apa-apa, besok usahakan puasa. Karena kalau kita besok puasa, kata Rasulullah SAW, ya, pahalanya itu kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seumur hidup. Loh kok bisa seumur hidup? Ya iya, kalau kita istiqomah setiap 9 Arafah, kan Rasulullah sabdanya kan demikian. Ya as-sawmu yaumul Arafah, ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanna alladhi qablaha atau kafarat sanna alladhi ba'daha. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa di yaumul Arafah 9 Dzulhijjah besok ini, kalau besok kita berpuasa maka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya akan diampuni tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Coba, kalau 1 tahun sebelumnya saja sudah diampuni oleh Allah, 1 tahun setelahnya yang kita telah lewat, ini juga telah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Nyampe 1 tahun ke depan ada 9 Arafah lagi kita puasa lagi. Ada umur panjang 9 Arafah ke depannya bias puasa lagi. Kan berarti seumur hidup kita kan? Seumur hidup kita, tahun sebelumnya, tahun sesudahnya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Berarti kalau kita istiqomah berpuasa di 9 Arafah, sama kan dengan kita diampuni dosa-dosa kita seumur hidup. Kenapa? Karena memang kita berpuasa jaga istiqomah. Maka amalan-amalan istiqomah itu penting. Amalan-amalan istiqomah itu penting, sehingga saking pentingnya amalan itu harus dikerjakan istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar luar biasa dengan orang-orang yang beramal istiqomah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safaran, ya, kutiba lahu mithlu kana ya'malu muqiman sahihan." Jadi orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan kebaikan ini, ketika kok suatu saat dia sirgal atau sibuk dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa mengerjakannya, maka tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengerjakan. Umpamanya habis maghrib kita ini baca Quran, habis maghrib ratiban, habis maghrib kita zikir, tiap hari demikian kita kerjakan. Ketika suatu saat kita bepergian atau suatu saat kita sakit, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis pahala sempurna oleh Allah meskipun kita enggak ngerjakan. Ya. Setiap hari kita sholat duha, umpamanya setiap jam 9 ya jam 10 kita sholat duha, setiap hari kita sholat duha. Tapi suatu ketika kita ini lagi sakit, nggak bisa sholat duha, atau kita lagi bepergian nggak bisa sholat duha, maka ditulis oleh Allah sehingga kita ini walaupun nggak mengerjakan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sempurna seakan